nonton tentang orang-orang yang modal nekat hidup dengan modal nekat. Kayak kita bikin channel YouTube ini modal nekat. Mohon maaf apabila semasa hidupnya almarhum punya banyak salah. Bila almarhum mempunyai hutang. Lagian rumah sakit bapak sampai 28 juta. The Talkies. Kamu film bersama Bayu dan Edo. Modal nekat. Jadi setelah nulis Pretty Boys selesai, web series juga. Ini Imam Darto jadi director, jadi sutradara. Iya, kalau pertama kali. berkaca dari film Pretty Boys, kayaknya nih komedi yang nyeleneh juga pastinya. Ya, jadi komedi yang memang ciri khasnya Imam Darto, komedi yang politically incorrect ya. Gitu. Jadi diterabas. Jadi premisnya gimana, Pak? Premisnya jadi ada 3 bersaudara yang mereka hidup dalam kesulitan ekonomi. Saiful, Jamal, Marwan. Saiful diperankan oleh Gading Martin. Dia udah bercerai sama istrinya, dan anaknya ini mau masuk sekolah, masuk SMP apa gitu. Yang jelas dia perlu uang dalam jumlah besar. Yang kedua Jamal. Ya dia pengangguran lah. Dia judi, main judi, penipu, pemabuk, semua yang jelek-jelek, kriminal lah dia. Ya, dan intim dengan istri orang gitu ya. Jadi nggak ada redeeming value-nya. Yang ketiga paling kecil, Marwan. Ya, kayaknya paling normal kalau secara kakak-kakaknya ya, karena dia jadi kurir. Mereka itu udah dari kecil ditinggal ibunya meninggal kecelakaan. Terus tinggal bapaknya tuh udah sakit-sakitan. Nah, si Marwan yang anak tengah ini udah gak pulang-pulang. Jadi kedua anak lainnya tuh cerita yang bagus-bagus ke bapaknya itu. Karena bapaknya juga udah sakit, udah sakit-sakitan. Bedridden gitu. Jadinya udahlah kasih yang bagus-bagus saja gitu kan. Kayak perkawinannya tuh masih harmonis gitu kan. Si Marwan yang jadi kurir itu dibilang kuliah gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus kemudian bapaknya meninggal. Ternyata meninggalkan Bill karena nggak di cover sama BJPS gitu. Billnya 28 juta gitu. Dan ya mau nggak mau mereka harus cari jalan dengan modal nekat karena nggak punya apa-apa. Nah, si Jamal yang memang otaknya kriminal nih kemudian punya ide nih, kita ambil aja nih, gue punya kenalan orang kerja, majikannya tuh punya TV gede banget, kayaknya harganya 30 juta gitu kan. Enggak, dia 100 juta, 100 juta. Bisa dapat, ada penadah mau 60 juta. Nah, jadi kayak gitu. Mereka rumah besar memang incaran mereka. Tapi ternyata itu rumah mafia. Salsa diperankan oleh Bucek dan. Ya, jadi ya kelucuannya di situ lah ya. Jadi ini rumah mafia terus mau dirampok sama penjahat kelas teri. Oke, menurut lo gimana, Pak? Menurut gue tadinya berpikir, wah ini kayaknya melihat kesuksesan agak lain, terus mau dibuat komedi yang ada sentuhan-sentuhan humanisnya, yang selain komedi lucu goblok tapi juga bisa menyentuh perasaan. Ada value ya? Ada value-nya. Tadinya gue berpikir seperti itu karena kan ada ya itu kan. Oh, ternyata ya mungkin nggak sampai ke situ. Nggak sampai ke situ. Gue ngerasa ya komedinya pasti kayak openingnya aja udah dibuat ala warkop gitu, yang kejar-kejaran fragmen komedi kan. Gue openingnya justru suka ya. Jadi pengenalan karakter ketiga bersaudara ini sampai kemudian split screen ya gitu loh. Dan memang banyak cameo juga tuh di openingnya. Dwi Sasono, Ananda Omes, Tora Sudiro, Iqbal gitu kan. Jadi iya, gue pengen lihat aksinya Iqbal di film ini, ternyata cameo doang. Nah gitu, jadi gue suka di situ. Kemudian mereka lanjut cerita. Cuma buat gue film ini kan digadang-gadang sebagai tontonan keluarga, rating 13 tahun ya, remaja, nontonan akhir tahun buat liburan sekolah. Tapi untuk film yang untuk keluarga, konsumsi keluarga ini terlalu banyak ya, karena Imam Darto kan memang nabrak pagar ya, jadi agak riskan ya. Maksudnya ada adegan si Jamal dengan istri orang, si Jamal yang merayu
asisten rumah tangga orang, Adegan yang nggak keluarga banget, yang nggak keluarga, terus yang kayak spoiler atau bukan ya, yang adegan sadis. sadis gitu, yang darah, yang banyak darahnya gitu kan. Bahkan satu adegan tuh adegan sadisnya di slow mo gitu kan, seolah lihat nih gitu. Memang Kayak- emang tujuannya untuk ketawa ya, kayak dark joke gitu kali. Cuman tapi bukan buat family iya, gitu. Nah kemudian ya khasnya komedi sekarang ya kata-kata yang agak kasar bermunculan dari awal sekali sampai akhir gitu. Jadi kalau mau bayangin ya, ini kayak filmnya Guy Ritchie juga kan kata-kata kasar kan. Tapi rating film ini kan 17 tahun, R-rated. oh ini dipaksa untuk 13 tahun. 13 tahun. Nggak cocok. Gitu. Cuman ini gue mengesampingkan itu, kalau bagi gue nih secara komedi gue banyak ketawa sih. Banyak ketawa di film ini, walaupun banyak yang gue ketawanya juga kayak toilet humor tuh. Gue ketawa tapi gue nggak ngeliat screen gitu. Iya. Kayak gue nggak mau lihat apa ya, gue suka supportingnya kayak Sadana Agung. Itu masih lucu bagi gue deh. Fajar Nugra tuh lucu buat gue. Gue paling suka adegan, mungkin di film ini adegan yang throwaway scene doang nih, Bay. Ya, dia lagi diinterogasi, wah kamu bawa cowok ke dalam kan gitu ya. Terus iya aku bawa cowok ke dalam. Terus reaksi Sadana Agung dengan kondisi terikat mulutnya dibuka, cie. Terus dia, nah, itu gue suka ya, karena yang kayak nggak pada tempatnya tapi masuk banget gitu ya. Terus apa ya, walaupun tentu aja banyak adegan-adegan yang apa ya, menurut gua detail-detail yang nggak masuk akal, tapi kan ini Komedi. nggak terlalu serius ya. Iya. Jadi kayak misalnya Fajar Nugras tuh nonton Timnas gitu, yang pakai antena TV, tapi komplainnya tuh internet mati gitu, kayak gitu-gitu. Iya. Terus ada lo lagi ngerampok mobilnya, kenapa kuncinya ditinggal di situ, kayak karena toh orang nyuri mobil bisa tanpa kunci, namanya juga film ya, bisa tanpa Iya. kunci gitu, kenapa nggak harus ditinggal tuh, kayak nggak tahu ya. Sama kalau lagi ngumpet terus ya di balik kursi, itu Iya, yang jadi kayak kelihatan apa sebetulnya. namanya, ngumpet di balik di bawah meja makan pada saat tokoh-tokoh itu berada di situ. Apalagi pakai ngomong kan. Iya, jadi Gitu. kayak ya kan mungkin pada saat meeting, ini kan komedi, Iya. nggak apa-apa, buat lucu-lucuan aja, nggak serius. Tapi gitu deh. Nggak ada salahnya kalau sebetulnya yang detail-detail itu lebih diperhatikan. Karena gue nggak ada komplain gini deh kayaknya pada saat film agak lain ya, kalau mau bandingin. Oke, nah terus kalau menurut lu gini, untuk sesuatu yang tadi menurut lo ngasih value, maksudnya ya keluarga biar gimana akhirnya bersatu kan gitu ya, saling membantu, saling nolong. Tidak bisa dilupakan bahwa mereka bertiga melakukan aksi kejahatan, Iya, jadi- mencuri gitu ya. Jadi mereka melakukan tindakan kriminal, terus diglorifikasi dan Diglorifikasi, jadi bahwa mereka tuh nggak salah gitu kan, karena kesulitan yang membuat mereka seperti itu. Kalau menurut gue ini message yang bahaya gitu kan. Oke, skor. Walaupun gue kelihatannya banyak komplainnya, tapi sekali lagi gue terhibur ya. terhibur, nilai dari gue 6,7. Sama dong, 0,7 persis loh sampai 0,7. Ya, gue juga akhirnya jadi gini. Ketika gue melepaskan soal value, soal tontonan keluarga gitu kan ya, yang gue kurang sependapat, tapi sebagai film hiburan ini menghibur. Gue terhibur, tetap ketawa, walaupun gue kurang suka dengan karakter Prisia ya, yang kayaknya Nggak jelas. ya psikopat abis tuh, yang kayak gitu ya, terlalu mengerikan untuk sebuah lucu-lucuan gitu ya. Ya gue bisa kasih film ini 6. Oke. Gimana kamu yang udah nonton Modal Nekat, yang selama ini nonton Imam Darto di komen juga, gue rasa Silakan suka aja komen. ya. Silakan komen di sini. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.